keyakinan atau kesepakatan kelas ini adalah untuk agar anak-anak belajarnya lebih nyaman. Belajar lebih nyaman, kemudian anak-anak bisa melaksanakan disiplin sesuai dengan motivasi dari diri kalian sendiri, sesuai dengan keyakinan yang kalian yakini dan kalian sepakati. Ini misalkan Yolan, apa keyakinan kelasnya? Berlaku sopan dan memperhatikan dengan baik ketika guru mengajar. Nah, keyakinan-keyakinan itulah nanti masing-masing anak harus menulis berdasarkan keyakinan dirinya. Menulis di kertas ini, masing-masing nanti dibagikan. Setelah itu kita kumpulkan, kita tempelkan di sana, kita baca sama-sama. Apa keyakinan kelas yang akan kita buat untuk ketertiban dan kenyamanan kelas ini? Ketertiban kalian belajar, kenyamanan kalian belajar, juga termasuk gurunya enak. Ya, silakan. Boleh lebih dari satu keyakinan? Satu orang saya minta satu saja dulu. Nah, nanti kan kalau ada 36 ya, ada 36 anak, maka akan muncul 36 keyakinan dari diri kalian masing-masing. Nanti kita lihat, pasti dari 36 keyakinan itu ada yang sama dengan keyakinan yang akan kita tuangkan. Nah, berarti nanti kita satukan. Nah, setelah kita satukan, kita rangkum, maka itulah nantinya yang akan jadi keyakinan atau kesepakatan kelas kita. Kalau zaman dulu, keyakinan atau kesepakatan kelas itu diistilahkan dengan peraturan kelas. Nah, sekarang kita tidak pakai peraturan lagi, jangan peraturan. Karena kalau peraturan itu sumbernya dari luar yang harus kita laksanakan. Tapi kalau keyakinan sumbernya dari diri kita sendiri dan yang akan melaksanakan adalah diri kita sendiri. Jadi kita harus konsisten dengan keyakinan dari diri kita sendiri. Karena kalau menuruti perintah atau aturan orang, kadang-kadang kita tidak susah menerima karena tidak sejalan dengan keyakinan. Paham kira-kira? Bisa? Bisa. Saya bagikan satu persatu, kalian tulis keyakinan kelas di sini. Yang sudah secara tertib tempelkan di papan tulis secara rapi. Bisa? Bisa. Kita laksanakan. Oke, kita ke pena soalnya. Ya. Tulis berdasarkan keyakinan masing-masing. Gak usah ikut-ikut orang. Kamu pengennya bagaimana? Supaya belajar kamu nyaman di kelas ini, di sekolah ini. Apa yang kamu inginkan? Apa yang harus dilaksanakan? Silakan. Yang sudah boleh langsung tempel di papan tulis. Jangan lupa di atas tulis namanya siapa. Jadi nanti tahu kita ini keyakinan dari siapa nih. Hanya sekedar tahu saja ya. Oke. Atau kalau kalian keberatan, misalkan Pak, aku nggak usah ditulis nama Pak. Boleh, tidak apa-apa. Tidak usah ditulis namanya. Silakan tulis apa keyakinan yang kalian yakini supaya kalian bisa nyaman belajarnya, enak. Usahakan menggunakan dengan kalimat positif. Kalimat positif artinya dia misalkan saya akan selalu datang tepat waktu. Itu positif. Tapi saya tidak akan terlambat, itu kalimat negatif karena ada tidak akannya. Jadi usahakan untuk keyakinan itu menggunakan kalimat yang positif. Saya akan datang ke sekolah tepat waktu. Misalkan ya, saya akan memakai pakaian seragam lengkap. Saya akan tertib dalam mengikuti kegiatan belajar. Saya akan melaksanakan atau membuat tugas-tugas yang akan diberikan oleh guru yang bikin kita nyaman dan enak belajar.
kayak peraturan, tapi peraturan ini munculnya dari diri kita. Kita mengatur diri kita sendiri berdasarkan keyakinan kita, bukan muncul dari orang lain, dari ekstrinsik dari sekolah, bukan, tapi munculnya dari kita. Maka nanti akan kita sepakati, kalau itu munculnya dari diri kalian sendiri, maka kalian punya kewajiban, punya konsekuensi untuk melaksanakan keyakinan yang kalian buat sendiri. Sudah? Yang sudah silakan rebel di sana. Yo, silakan ditempel. Ya, keyakinan nggak usah panjang-panjang lah ya, kalimat itu aja, kalimat singkat saja. Yang belum ditunggu, nggak usah buru-buru. Kenapa? Boleh. Yang sudah Buat coba langsung lihat. dulu. Jangan baca keyakinan orang lain, nanti kan nggak akan dibacakan. Langsung duduk. Yang sudah langsung duduk. Nanti baru kita akan bahas, kita bacakan keyakinan. Masih ada yang belum? Hah? Boleh. Ditulis tidak apa-apa, tidak ditulis juga tidak apa-apa. Kita cuma mau menggali keyakinan dari anak-anak siswa kelas ini. Nanti kan kita bahas. Nah, jadi gini. Ini kan sudah banyak nih. Keyakinan kelasnya, keyakinan diri kalian itu sudah kalian tempelkan di sini. Keyakinan inilah yang akan kalian laksanakan. Minimal kalian sendiri yang membuat keyakinan inilah yang melaksanakan. Tapi insya Allah nanti kalau keyakinannya itu bagus, semuanya juga ikut melaksanakan keyakinan. Gitu ya? Oke, nah sekarang saya minta Tiara saja yang membacakan setiap keyakinan ini. Silakan Tiara. Apa keyakinannya? Dari teman-teman kalian ini keyakinan apa saja? Silakan baca. Tidak usah disebut namanya ya. Tiara baca saja keyakinannya satu persatu. Yang pertama berikutnya nih ya. Kalian dengarkan. Kita bersama-sama mendengarkan keyakinan yang sudah kalian buat masing-masing. Ya, yo, silakan. Saya akan membuat pekerjaan rumah. Oke, lanjut. Saya akan piket kelas dengan mulia. Oke, bagus. Lanjut. Ketika ada ulangan, saya akan belajar semaksimal mungkin. Nah, bagus. Ingat ya, itu keyakinan kalian sendiri loh. Lanjut. Saya tidak akan mengganggu teman saat belajar. Oke, lanjut. Saya tidak akan selalu datang ke sekolah tepat waktu. Apa ini maksudnya? Oh, saya akan. Ini Aster. Saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Oke, lanjut. Saya akan mendengarkan apa yang dikatakan guru. Ya. Saya akan menjaga kebersihan kelas. Oke. Saya tidak akan mengganggu teman yang sedang belajar. Ya. Saya tidak akan ribut di kelas. Nah, lanjut. Saya akan mendengarkan guru ketika sedang menjelaskan pelajaran. Terus. Tidak bolos saat jam pelajaran sudah dimulai. Oke. Saya akan belajar lebih giat lagi. Bagus. Lanjut. Saya akan membantu teman-teman. Membantu apa itu? Semua hal mungkin ya. Oke, semua hal. Kita anggap membantu dalam hal semua hal yang positif tadi. Jangan membantu mencuri ya. Semua hal yang baik. Atau membantu mengerjakan ulangan, jangan. Nah, membantu mungkin membantu membersihkan kelas segala macam itu ya. Oke, lanjut. Saya tidak akan memakai sepatu di dalam kelas. Tidak akan memakai sepatu dalam kelas. Oke, kita tampung dulu.
Saya tidak memakai sepatu saat di dalam kelas. Oh, sama. Oke, lanjut. Tidak mengganggu teman ketika waktu belajar. Ya. Lanjut. Tidak bermain saat jam pelajaran dimulai. Ya. Saya akan menaati peraturan di sekolah. Oh, oke. Jangan memakai sepatu di dalam kelas dan saya akan mengerjakan PR. Ya, bagus. Saya tidak akan terlambat datang ke sekolah. Ya. Saya akan belajar lebih giat lagi. Oke. Saya akan mengerjakan tugas. Membuang sampah pada tempatnya. Ya. Saya akan datang tepat waktu. Ya. Saya tidak akan makan di kelas. Ya. Saya akan menjaga kelas sampai bersih dengan saya akan giat belajar. Ya. Habis? Oke. Dari bermacam-macam keyakinan kelas yang kalian buat masing-masing tadi yang sudah ditempel di sana, kalau kalian dengar ada beberapa keyakinan kelas yang sama atau mirip, ya? Oke ya? Benar? Nah, coba Tiara bisa tidak mengelompokkan kalau dia yang sama dekatkan yang sama. Yang berbeda dia pisahkan, nanti yang sama. Jadi dia kalau yang sama nanti kita rangkum menjadi satu poin keyakinan kelas. Kalau yang sama, gitu ya. Supaya nanti ini kan ada 36 nih. Kalau 36 nanti kita persingkat, kita kecilkan dengan 36. Kalau yang sama, kalau yang berbeda baru kita masukkan. Bisa? Ini berarti yang ini satu kelompok ya, Ray? Yang 4 ini atau semua ini sama? Beda itu ya? Ini beda. Ini beda. Jauh. Nah, kira-kira dia relatif sama, cuman beda kalimat saja, tapi tujuannya sama. Biasa tulis kelompok tulis biasa siapa? Ya itu lah. Oh. Nah berarti nanti siapa yang bisa bantu bacainnya, membacakan? Tiara yang nulis. Nulis. Hah? Nulis. Ayo maju. Nulis maju. Iya, kok masa takut-takut? Baca. Udah, sekarang belum? Dua lagi. Kalau tidak ada sama berarti dia pisahkan. Berarti dia punya keyakinan sendiri ya. Jadi bisa di sini kan? Di sini aja. Nanti kalau di sana mau kita tulis ke arah sini. Nanti kita mau nulis. Supaya temannya sudah. Dan berarti coba hitung ada berapa? Ada berapa keyakinan? Kan udah dikelompokin. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, keyakinan kelas 9 yang telah disepakati bersama-sama adalah 1. Selalu hadir di sekolah dan tepat waktu. 2. Belajar dengan giat dan selalu mengerjakan tugas secara mandiri. 3. Tertib ketika belajar di dalam kelas. 4. Menghargai teman ketika sedang belajar dan menghormati perbedaan. 5. Selalu tolong-menolong dalam kegiatan positif. 6. Pikir kelas sesuai jadwal dan selalu menjaga kebersihan kelas. 7. Membawa benda-benda ke sekolah hanya yang boleh dibawa dan diizinkan oleh guru. 8. Berbicara sopan dan ramah. 9. Menjaga persahabatan dan kekompakan. 10. Memakai seragam sekolah dengan lengkap dan berpenampilan rapi. Baik anak-anak, jadi kesepakatan kita sudah jadi, kesepakatan kelasnya. Sekarang silakan anak-anak bergiliran menandatangani kesepakatan kelasnya sesuai dengan namanya masing-masing. Silakan dari sini. Oke, selanjutnya siapa? Tanda tangan sesuai dengan namanya.
Keyakinan kelas 9 SMP Negeri 2 Pagar Gunung. Perkenalkan, nama saya Yolanda Yuliasari. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Pagar Gunung. Saya Danti Harina, saya berasal dari SMP Negeri 2 Pagar Gunung. Nama saya Adenda Tiara Putri, saya dari SMP Negeri 2 Pagar Gunung. Perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas, saya sangatlah senang sekali. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangatlah senang. Perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas sangatlah bersemangat. Menurut saya, membuat keyakinan kelas sangatlah penting. Menurut saya, membuat keyakinan kelas sangatlah penting sekali. Menurut saya, membuat keyakinan kelas sangatlah penting. Membuat keyakinan kelas sangatlah penting karena dapat menimbulkan rasa tanggung jawab siswa. Karena dapat membuat siswa lebih disiplin. Karena dapat membuat kita dihargai dan menghargai orang lain.